Tuhan, saudara, kita masih berkumpul lagi di tempat ini. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita, Bapa yang kekal.
Sore Tuhan, pada sore hari ini ya Bapa, kami berkumpul Tuhan dalam rumah-Mu ya Bapa. Berikan bagaimana kami ada Tuhan, satu dua orang yang berkumpul dalam rumah-Mu Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Bapa, kami inginkan Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, Kamu masih memberikan kami kesehatan Tuhan pada hari ini ya Bapa. Kamu masih memberikan kami Tuhan sudah beribadah dalam rumah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, untuk Tuhan kami akan berdoa Tuhan berkati kami ya Bapa. Dari awal hingga akhir Tuhan Yesus, kehidupan kami lancar ya Bapa. Tuhan Yesus, begitu juga Tuhan hamba-Mu nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau urapi Tuhan hamba-Mu ya Bapa. Kau sampaikan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Tuhan Yesus membaik ya Bapa. Tuhan Kau lindungi Tuhan. Kau sertai Tuhan perjalanan kami kami yang sedang dalam perjalanan Tuhan menuju rumah-Mu ya Bapa. Kau tibakan mereka semua dengan selamat Tuhan. Untuk sampai di dalam di rumah-Mu ya Bapa. Begitu juga untuk anak-anak-Mu yang sakit ya Bapa, hamba-Mu yang sakit, semuanya yang sakit ya Tuhan. Kau pulihkan Tuhan, Kau jaga Tuhan, Kau angkat segala penyakitnya ya Bapa, supaya mereka bisa kembali beribadah Tuhan di tengah-tengah rumah-Mu ya Bapa. Begitu juga untuk teman-teman kami yang malas ya Bapa. Kau ketuk pintu hatinya Bapa. Kau ubahkan Tuhan, Kau sentuh hatinya ya Bapa, supaya mereka bisa mau beribadah kembali Tuhan tengah-tengah rumah-Mu ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa. Hanya ini doa kami Tuhan. Kami akan sandalnya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan dulu. Kita kembali ke pujian kita sebagai Raja Wali.
melindungi kami dimanapun kami berada Tuhan. Setiap apapun yang kami rasakan Tuhan, Kau setia dalam kami Bapa. Kami menyerahkan Tuhan hari ini Tuhan. Pujian kami Tuhan, penyembahan kami bawa Tuhan kehadiran Tuhan. Kami bawa Tuhan ke tempat manas kudus Bapa Engkau Tuhan Bapa. Tuhan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sembunyikan hamba Tuhan di balik salib Bapa. Ya Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan jadi kekuatan bagi kami dan pada kehidupan kami Bapa. Setiap anak muda yang hadir dan bisa hadir Tuhan berkati dimana mereka berada Bapa. Kau yang tahu pergumulan mereka, Kau yang tahu Tuhan masa depan mereka Bapa. Kau yang tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan mereka Bapa. Untuk itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan Bapa. Kami sudah bersyukur dan berdoa haleluya haleluya amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan. Shalom. Damai sejahtera dari Tuhan memberkati kita semua, memberkati hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Sebab firman Tuhan itu membawa kita dalam langkah kemuliaan, keabadian, kebenaran, hikmat, segala yang baik, segala yang mulia, segala yang agung ada dalam firman Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang lahir baru. Kalau kita manusia, kalau waktu lahir kita nggak bisa menentukan saya lahir anak supir atau anak raja, benar nggak? Kita nggak bisa milih. Kenapa dunia ini menuntut aku untuk jadi orang yang hebat, padahal aku lahir di keluarga tukang becak, misalkan. Kenapa dunia ini menuntut aku harus kaya, padahal aku lahir di keluarga orang miskin? Kenapa dunia ini menuntut aku menjadi raja, menjadi orang hebat, menjadi orang pintar, padahal kenyataannya emak saya cuma jualan sayur misalkan, benar nggak? Faktanya kayaknya kita maksa nih, Tuhan kenapa saya nggak bisa menentukan diri saya sendiri? Benar nggak? Kita kepengen hidup tuh di keluarga orang kaya, lahir tahu-tahu emak gua artis, bapak gua artis kayak Raffi Ahmad, Lamborghini berjejer di depan, Rolls Royce berjejer di depan, namanya mau pakai mobil itu terserah. Bener gak? Kalau kepengen uang ada, tinggal tunggu transferan di handphone, bayar pakai QRIS, mau belanja apa aja beres. Jangan cari pasar malam, tapi cari Sogo yang atau Plaza Senayan atau tempat-tempat yang keren di Jakarta kayak Bandung kayak Cirebon kayak, jangan cari yang di emperan. Itu tuh lahir di dalam dunia ini kita nggak bisa menentukan kita jadi anak siapa. Benar nggak? Kalau bisa menentukan mau nggak? Hello. Kalau kita bisa menentukan kita mau jadi lahir di mana, jadi orang seperti apa, mau nggak? Otoritas itu diberikan dalam orang-orang percaya. Kalau komitmen kita sekarang benar ini saya lahir nggak bisa menentukan saya lahir dari perut ibu yang seperti apa, ibu orang kaya kah, ibu orang pintar kah, ibu orang bodoh kah, kita nggak bisa milih. Tapi karena Kristus kita diberi otoritas untuk memilih dan menjadi apa kita. Gimana caranya? Ngerti nggak? Masih belum nggak? Kita diberikan otoritas
untuk menentukan jadi apa kita. Melalui apa? Lahir baru. Lihat, baca judul lahir apa? Lahir baru. Waktu kita keluar dari dalam dunia ini, apakah kita lahir dari perut seorang ibu yang penuh dengan segala beban dalam hidupnya kah? Atau penuh dengan pergumulan materi kah? Atau memang kita keluar dari perut seorang dosen yang punya intelektual tinggi kah? Atau keluar dari perut seorang ibu yang guru besar kah? Atau keluar dari perut seorang ibu yang pendeta kah? Atau keluar dari seorang ibu yang ada di penjara kah? Ceprot, kita lahir di penjara. Yang berbuat jahat siapa? Mama? Nah, anaknya ikut merasakan. Di situ kita nggak bisa nentuin. Di situ kita nggak bisa dan harus menerima fakta kehidupan kita lahir di dalam dunia ini. Makanya setiap yang lahir di dalam dunia ini tertawa atau menangis. Ayo, tolong pikirkan. Seorang bayi yang lahir di dalam dunia ini tertawa atau menangis? Nangis, semua menangis. Karena upah dosa ialah karakter dunia, karakter dari orang tua, dosa turunan, dan semua yang menghimpit, yang menyelubungi bayi yang lahir ini ke dalam dunia. Ceprot. Malah kalau nggak nangis patah tadi tengok, makin kenceng, makin seneng. Dokternya juga bilang begitu. Berarti normal. Itu kita nggak bisa mereka-reka dan kita keluar dari keluarga yang seperti apa. Tetapi oleh karena Kristus diberikan peluang baru untuk menentukan tentang kamu mau jadi apa, mau sehebat apa kamu, mau semulia apa kamu, mau sebesar apa emas di mahkota di kepalamu, engkau bisa menentukan. Tapi sayang disayang, nggak banyak yang mau percaya. Ini parahnya. Ini yang membuat manusia itu serasa bergumul dengan dunia ini. Tuhan memberikan penolong yang lain, tetapi diacuhkan. Tuhan memberikan dirinya untuk menjadi teman dan sahabat, tapi diacuhkan. Kita cuma bergumul dengan Tuhan. Aku orang susah Tuhan, aku orang dunia ini kenapa sulit Tuhan? Tuhan kenapa cari uang di dunia ini kenapa susah Tuhan? Semua susah. Padahal Yesus hadir di dalam dunia ini untuk menjadi teman. Setelah kita menentukan diri menjadi apa kita punya Roh Kudus, kita punya sosok pribadi yang siap ada terus di samping kita. Punya teman gak? Kamu sendiri atau berdua? Kita ini sendiri atau berdua? Siapa yang bilang sendiri? Kita ini sendiri atau berdua? Yang di ruangan ini ya. Saya nggak tanya yang di luar, tapi yang di ruangan ini. Kita ini sendiri apa berdua? Kok nggak jawab? Sendiri apa berdua? Berdua dengan siapa? Dengan mana? Dengan Randy. Dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Kita ini memang secara pribadi terlihat sendiri, tetapi sebenarnya di dalam roh, orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita ini berjalan berdua. Tapi disayang teman yang di sampingnya diajak ngomong. Apalagi kalau mau berbuat dosa,
Tuhan tinggal di luar ya, aku mau berbuat dosa. Tuhan jangan lihat ya. Aku mau mencuri, aku mau ambil uang mamaku. Diam ya Tuhan, jangan diam. Jangan ngomong, jangan ngasih tahu ya. Gitu loh. Lalu kita lebih senang hidup menyendiri daripada berdua dengan Tuhan. Kita nggak mau merasakan lahir baru. Kita nggak mau merasakan punya Bapa yang kekal. Kita nggak mau punya sahabat yang luar biasa yang menemani dari kita lahir baru. Tuhan temani aku ya Tuhan. Tuhan, saya kok bodoh ya Tuhan, nggak bisa terima pelajaran ini. Saya kok dong ya Tuhan. Tuhan bagi hikmat dong. Mestinya kan begitu kan? Ya enggak? Mestinya seperti itu. Dalam kebodohan kita dia ada. Dalam kemiskinan kita dia ada. Dalam dikatakan dalam ketelanjangan, dalam ketidakpunyaan dia ada. Tapi yang bodohnya kita nggak ajak dia ngomong. Kita lebih suka sendiri dan melakukan segala sesuatu dengan hikmat sendiri. Kita baca yuk. Bayangkan seorang imam, seorang yang pandai Taurat, seorang yang masuk dalam golongan ahli teologi firman Torah, itu masih bertanya tentang lahir baru kepada Yesus. Kita buka di Yohanes 3 ayat 1. Perhatikan baik-baik, jangan rugi melalui kesempatan hari ini, jangan rugi, jangan pernah lupa firman hari ini. Kalau kita lupa firman hari ini, kita sedang meletakkan diri di tanah dunia ini. Tetapi kalau hari ini kita ingat tentang firman ini, kita mau taruh diri kita di bait Tuhan. Kalau kita ingat firman hari ini, kita sedang menaruh diri di dalam rumah Tuhan, di tanah yang benar. Adalah seorang Farisi yang bernama siapa? Siapa? Perhatikan baik-baik, jawab dengan cepat biar kita berproses dengan cepat. Bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama. Seorang pemimpin agama. Nomor 2. Next, terus ya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Kepada siapa? Kepada Yesus dan berkata, Rabi. Seorang guru besar memanggil Rabi ke orang muda yang bernama Yesus, yang berumur cuma 30-an tahun. Tetapi karena dia melihat mujizat dan hikmat yang ada dalam diri Yesus, dia sadar bahwa ini adalah datang dari Bapa. Dia merendahkan diri, dia diam-diam datang dan bertanya kepada Yesus dan memanggil dengan kata Rabi. Seorang Rabi memanggil kepada Rabi muda. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Amin. Tidak. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang apa? Tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lahir pertama, lahir dari rahim seorang wanita, seorang ibu. Kita nggak bisa menentukan, oke? Tetapi Tuhan menunjukkan ada kelahiran yang berbeda. Lahir apa? Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan. Mau lihat kerajaan Allah? Kerajaan dunia ini semu, nanti akan ditutup
digulung, selesai. Tetapi kerajaan Allah adalah kerajaan kehidupan yang kembali kepada peristiwa Adam dan Hawa tinggal bersama dengan Tuhan. Dan dikatakan berkerajaan. Arti kerajaan apa? Ada otoritas, ada mahkota. Kalau kita masuk dalam kerajaan tapi gak punya mahkota dan gak punya titel, masuk lagi jadi budak lagi, jadi babu lagi. Padahal Tuhan memberikan otoritas, tentukan sekarang mau jadi apa kita. Menentukan jadi apa kita. Dengan apa? Dengan peristiwa dilahirkan kembali. Apa arti dilahirkan kembali? Eling, woi, dunia ini tidak memberikan warisan apa-apa, woi. Sadar, bangun. Dunia ini gak memberikan apa-apa. Dunia ini akan binasa. Inilah yang disebut dengan lahir kembali. Sadar dan bangun hidupmu dan memulai menaruh hidup kepada Kristus. Bisa gak? Bisa gak? Ya, nanti kita akan bahas lagi ayat 4. Bayangkan, kita bandingkan dengan Nikodemus ayat 4. Kalau kita bingung, wajar. Nikodemus saja bingung, seorang ahli agama. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Lahir ulang. Gak nyambung dia. Ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air, dari firman dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya seorang yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah milik Tuhan, bukan milik kedagingan ini, bahwa nafkah kehidupan ini bukan atas makanan dan minuman, tetapi rohani yang harus dihidupkan dari air, dari firman dan Roh Kudus, ia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang kita dapat di dalam dunia ini akan tinggal di dalam dunia. Sekaya apapun dirimu yang engkau dapatkan di dalam dunia ini, nggak akan mungkin engkau bawa keluar dari dunia ini. Oke? Sekaya apapun engkau yang mampu mendapatkan berkat di dalam dunia ini akan tinggal. Apa gunanya engkau mendapatkan seluruh dunia ini jika jiwamu binasa, kata Tuhan Yesus. Tetapi ada sesuatu yang harus dicukupkan, dinafkahi, dicari asupannya, yaitu firman dan roh. Bahwa manusia itu gak hanya hidup dari roti saja, tetapi hidup dari melakukan firman Tuhan. Ini kesadaran. Kita jadi bayi-bayi rohani. Saya lahir baru itu dan mengambil keputusan untuk dibaptis di umur 20 tahun. Karena baru sadar dan tidak ada yang kasih tahu. Kenapa? Nggak ada yang kasih tahu firman seperti ini dari awal. Kalau ada yang ngasih tahu, saya mungkin akan bergerak lebih awal. Kenapa sampai saat ini saya merasa terburu-buru dalam hidup ini? Kenapa dulu nggak ada yang ngasih tahu? Coba dulu ada yang ngasih tahu, saya akan bergerak lebih awal dan mempersiapkan kehidupan saya. Kalau seorang bayi nggak mampu mempersiapkan kain lampinnya kah, bajunya kah, baju hangatnya kah, susunya kah, pampersnya kah,
Gak ada yang bisa kecuali orang tuanya. Kalau orang tuanya punya duit, kalau nggak punya, ya lahir selahir-lahirnya. Oke? Tapi sekarang dengan sadar dan kita dalam kehidupan, dalam pengetahuan firman Tuhan, saya mau mempersiapkan kehidupan yang baru. Ngerti nggak? Ketika saya mau berangkat gereja hari Minggu, hari Sabtunya saya puasa. Saya mau mendengarkan firman Tuhan. Karena selama ini kayaknya nggak ada yang masuk ke dalam kuping, otak dan hati dan pikiran saya. Berjalan 20 tahun Tuhan, saya kemana aja Tuhan? Kok nggak ada yang nyantol firman Tuhan itu Tuhan? Kenapa? Setiap taburan firman dicuri oleh si iblis dari hati dan kepala. Setiap taburan di dalam gereja ditabur dari mimbar, lepas dari gereja diambil. Jadi nggak ada perubahan karakter. Tahu-tahu di 20 tahun sampai kesempatan saya boleh mengalami Tuhan dan saya mau komit. Waktu itu karena saya ikut KKR ya, Youth Camp. Saya ikut Youth Camp dan saya dengar berita tentang kelahiran baru. Di situ saya mulai mempersiapkan diri. Tuhan, saya mau masuk dalam kerajaan-Mu, saya bilang. Oke, saya akui saya lahir baru. Saya adalah bayi yang baru. Baru apa? Baru sadar. Selama ini kemana? Saya milik dunia, namanya doang Kristen. KTP-nya doang Kristen, bergereja, tapi gak pernah dapat apa-apa. Saya cuma senang nyanyi-nyanyi, wow, nyanyi-nyanyi. Kayaknya kalau udah masuk sekolah minggu pemuda remaja itu udah enak. Tapi pengenalan kata Tuhan ada nggak? Enggak. Mau berkorban mau nggak? Enggak. Semuanya daging. Semua daging. Berantem hayu, ribut hayu. Gak ada karakter kerajaan surga. Gak ada keinginan menginginkan menempatkan diri nanti Tuhan. Saya mau masuk dalam kerajaan-Mu dengan mahkota emas, dengan permata, dengan perbuatan yang mulia, dengan perbuatan karakter yang hebat. Gak ada itu. Gak ada. Tapi dari mulai saat itu saya boleh mempersiapkan diri. Saya ingat banget umur 20 tahun. Umur 22 saya masuk sekolah Alkitab 2 tahun. Saya cari sekolah Alkitab gak dapat. Sampai Tuhan izinkan dan Tuhan buka jalan. Sampai umur 2 tahun saya sadar, saya baru 2 tahun Tuhan, iya saya bayi rohani. Saya baru melek. Kalau saya terjatuh, Tuhan maklumi saya ya Tuhan, saya baru bayi 2 tahun Tuhan. Tapi saya terus bergerak memperlengkapi diri saya dengan firman dan roh. Ini seorang bayi yang mempersiapkan dirinya menjadi besar dan dewasa. Untuk apa? Untuk kerajaan Allah. Karena apa? Karena dengan sadar kita ini bukan lagi pewaris dunia, pewaris kebinasaan, pewaris ketiadaan, pewaris fata morgana, pewaris fakta yang tidak menjadi fakta. Tetapi fakta sebenarnya apa yang engkau ikat di dalam dunia akan terikat di dalam surga. Ya, ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sekarang kita milih. Mau tetap dalam kelahiran bayi kita yang dulu kan? Happy birthday to you, happy birthday to me, happy birthday, happy birthday. Itu cuma perayaan daging.
Nikodemus sudah tua dan dia guru dan dia pemimpin dari imam-imam Israel, tapi dong gak ngerti tentang kerajaan Allah. Dia hanya melakukan pekerjaan daging, tetapi soal roh dia bingung. Mana warisan kami? Mereka bergelut, para imam-imam dan ahli Taurat bergelut dengan kepemimpinan, dengan otoritas, dengan tahta, dengan uang. Tetapi gak ada yang bergelut dengan kehidupan kerajaan Allah yang menjadi warisan kekal dalam hidupnya. Nikodemus bukan orang yang sembarang, dia out of the box. Dia keluar dari jalurnya, dari jalur imam-imam yang menyalibkan Tuhan Yesus. Karena apa? Keinginan mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus, tetapi Nikodemus tidak. Dia keluar dari keadaannya dan bertanya kepada Yesus, "Ya Rabbi, ada panggilan roh untuk keluar dari dunia ini. Siapa yang mau memilih kelahiran daging? Siapa yang mau memilih kelahiran roh? Memilih dari sekarang. Persiapkan waktu-waktumu untuk bergereja. Persiapkan waktu-waktumu untuk baca firman Tuhan. Persiapkan waktumu berjalan setiap hari menyadari ada Yesus di sebelah kita. Aja macam-macam. Ada Yesus yang menjadi teman kita. Di mana kekecewaanmu, di situ Tuhan akan hadir sebagai pribadi. Saya seorang yang gak punya bapak dari kecil. Bapak saya meninggal waktu umur saya kelas 1 SD. Kekecewaan saya banyak. Tuhan, kenapa saya lahir kayak begini Tuhan? Yang lain enak dijemput sekolah pakai mobil Tuhan. Saya Tuhan, bapaknya kemana? Bokeh lagi kerja, gak sempat ada di rumah karena anaknya 6, dia harus bekerja dan terus bekerja dan gak pernah ada di rumah. Karena ketika dia ada di rumah, kita gak punya uang. Lebih baik di mana? Dia ada di rumah terlihat, atau tidak ada di rumah tapi ada uang. Sosok Yesus itu akan menjadi fakta dari apa yang kita kecewakan di dalam dunia ini. Kita kecewa tentang apa dari dunia ini yang adalah daging. Dia akan mengisi itu. Kenapa saya puas dengan keadaan yang akhirnya saya menyadari saya punya Bapak yang kekal, daripada hanya dari apa yang Tuhan izinkan saya dilepaskan dari Bapak secara kedagingan, tetapi dia hadir menjadi sosok pengganti dari Bapak saya dan menjadi Bapak yang kekal, menjadi pegangan dalam hidup saya. Apa kekecewaan saudara? Materi, uang, kalian segala macam kah? Ayo, hadirkan Yesus. Dia teman bagi kehidupan kita menjalani kehidupan ini. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, dia ada menjadi sosok pelengkap yang sempurna. Kita memilih. Apa yang dilahirkan daging adalah daging. Yang dari daging akan binasa. Tetapi yang dari roh adalah kekal. Apa itu perbuatan roh? Berbuat baik, perubahan karakter. Karakter Kristus itu semakin banyak dalam kehidupan kita. Sikap rendah hati, sikap murah senyum, sikap merindukan apa yang baik, apa yang mulia, itu yang akan ada di depan mata kita.
itu yang akan terus kita rindukan di dalam kehidupan kita. Bertemankah? Bekerjakah? Bersahabatkah? Kita punya teman untuk ditiru. Ada Yesus yang mengajari kita, yang membawa kita kepada kekekalan. Next, ayat yang ke-7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Siapa yang mau dilahirkan? Siapa yang mau dilahirkan? Dengan kelahiran yang sadar, Tuhan, aku lahir di dalam Engkau. Aku lahir di dalam Engkau. Kalau kita lahir di dalam rahim ibu kita dan kita mewarisi kedagingannya, mewarisi dosanya, mewarisi karakternya, mewarisi miskinnya, mewarisi kayanya, kita mau keluar dari situ dan lahir baru dan mencari firman dan perbuatan roh. Tahu ya buah-buah roh ya? Tahu ya buah-buah roh? Searching buah-buah roh apa aja yuk? Searching. Apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semuanya itu harus menguasai diri kita. Itu yang dicari. Kehidupan roh, berbuah di dalam roh, bukan berbuah di dalam keinginan daging lagi. Karena mulai hari ini kita akan lahir baru dan memilih. Besok kita mau jalan-jalan ya nak? Oh nggak mau. Saya mau gereja dulu. Setelah gereja kita pergi. Itu karakter orang lahir kembali. Tapi kalau secara kedagingan, aku mau di sana, aku mau di situ, aku mau ke sana, aku mau memuaskan diri dengan dunia ini. Itu daging. Aku mau ini, aku mau itu, nggak ada penguasaan diri. Cuma mau memuaskan diri, bukan penguasaan diri. Pengen ini, pengen lebih hebat dari temannya, kita mencuri, kita mendustai orang lain biar kita dapat sesuatu dan membeli apa yang kita inginkan, walaupun dengan cara yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tapi dalam buah-buah roh, penguasaan diri, kelemah lembutan, sukacita yang bukan hanya bagi diri kita, tetapi sukacita yang ada dalam diri kita akan dirasakan orang lain. Itu buah roh. Tapi kalau pencuri, sedih bagi orang lain, sukacita bagi dirinya sedih. Beda. Ini harus dipersiapkan dalam kelahiran yang baru. Menyadari Tuhan, aku hidup di dalam kelahiran yang baru. Kita mulai mempersiapkan namanya mendengarkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu penting dan menjadi kebutuhan. Sebab manusia bukan hidup dari roti saja, dari makanan daging saja, tetapi hidup dari kebutuhan firman Tuhan. Baca firman itu jadi kebutuhan. Tuhan, aku belum baca firman. Tuhan, hari ini aku belum baca firman. Kalau kelewat bayar utang. Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Tuhan, aku mau dewasa di dalam pengetahuan firman Tuhan, biar saya nggak salah berbuat bertindak. Amin. Ini loh. Kalau kita sadar dengan firman hari ini, wah, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan kita menjadi orang-orang yang serupa, segambar dengan Tuhan. Segambar dengan Tuhan. Ada banyak buah-buah roh yang akan dipetik dari dalam kehidupan kita.
Bukan orang yang bengkerengan ke sana bentrok, ke sini bentrok, ke sana benci, ke sini benci, apa aja gak bisa satu hati dengan orang lain. Tak bisa. Kenapa rasul-rasul itu bisa berjalan menjalankan gereja mula-mula? Karena mereka satu roh, satu pandangan, satu buah yang sama, lahir dari tanah yang ditanam di dalam kelahiran yang baru. Bukan lahir dari atas tanah sengketa. Kalau lahirnya ditanamnya di tanah sengketa, yaitu yang dikatakan dalam Kejadian 3, onak dan duri akan menguasai apa yang kau tanam. Yang keluar onak dan duri, sakit hati, kebencian, akar pahit, itu aja terus. Wow. Ketemu sama siapa aja bentrok. Ketemu sama siapa aja ngomongin orang lain ini itu dan segala ulang bener resip paling bener dirinya sendiri. Tapi rasul-rasul ditanam di tanah yang baik, tanah surgawi, tanah yang satu area dengan tanah penyalipan. Nggak ada cinta tanpa penyalipan, nggak ada cinta tanpa korban. Nggak ada itu. Percuma bilang cinta tapi gak ada korban tuh gak ada. Itu cuma lip sync doang, pengen enak doang. Kalau mau lahir baru dan diberkati Tuhan, mulai setiap hari Sabtu ada ibadah pemuda, siapkan diri 1 jam sebelum minimal. Kalau gak bisa puasa, berdoa. Ambil waktu teduh sama Tuhan setengah jam. Ambil waktu teduh setengah jam sama Tuhan. Mau gak? Dari sikap kehidupan ini akan, firman itu akan dapat. Beneran saya sudah jalankan. Saya mau ibadah minggu, Sabtunya saya berdoa dan saya berikrar sama Tuhan. Tuhan, saya mau gereja. Tuhan, saya mau mendengar firman Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, saya sudah duduk dan menikmati hadirat Tuhan. Itu dari mulai ibadah sampai firman Tuhan itu dapat semuanya. Firman itu ditaburkan, benar-benar saya ingat sampai pulang. Saya bukan lagi dari orang yang baru lahir sampai umur 20 tahun tadi, gak ngerti apa-apa 20 tahun bergereja. Lahir sebagai orang Kristen, udah dapat katekisasi, udah CD sudah, dan semua sudah 20 tahun ditanya tentang firman Tuhan, firmannya diambil. Tapi orang-orang yang mempersiapkan diri bagi Tuhan dari mulai ibadah itu dari awal sampai akhir, kayak ditabung di hadirat Tuhan tuh ada nangis. Ada beberapa jemaat di sini yang berkesaksian dari mulai ibadah sampai akhir, gak tahu kenapa katanya. Kalau udah masuk gereja itu nangis. Karena apa? Ada roh. Tempatnya sama, lingkungan kotaknya sama. Tapi orang yang datang dapat berkat yang beda. Ngerti gak? Tempatnya sama, areanya sama, tapi dapatnya beda. Orang yang mempersiapkan diri dan duduk, dia yang mempersiapkan diri akan dapat dari apa yang Tuhan firmankan atas dirinya. Tetapi orang yang datang dalam kehampaan tanpa persiapan, yang penting gua gereja, nanti pulang rasanya itu tenang bagaimana, cuma perasaan doang, tapi tidak menyentuh roh. Bertahun-tahun gak dapat apa-apa dan gak jadi apa-apa, kasihan. Karena iblis itu lebih pandai dari kita. Tetapi siapa yang berjalan dengan roh, engkau akan meremukkan dia dan meletakkan di bawah kakimu dan menginjak. Next, ayat 9.
Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ini pikiran manusia. Nikodemus menjawab, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar. Apa? Guru loh, guru besar. Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Karena waktu itu belum disingkapkan tentang hidup dan lahir baru. Karena Yesus belum lahir. Yang hadir hanya Taurat. Taurat yang menjadi penyeimbang, menjadi hukum antara dosa dan tidak dosa, haram atau tidak haram, tahir atau tidak tahir. Tetapi yang kudus sudah datang, yaitu anak manusia, yaitu Yesus Kristus yang adalah firman mana sorgawi itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Teks 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata tentang hal kerajaan surga? Orang yang dominan secara daging dan tidak mau lahir kembali diberitakan tentang kebenaran dan surga. Orang tuh, woi gereja baik. Oleh apa sih gereja tuh? Bener gak? Orang yang hidup di dalam daging akan melawan firman Tuhan. Kamu ini buka gereja kayak orang butuh duit. Gereja ngumpulin kolekte. Orang ngumpulin kolekte udah curiga. Buat apa tuh duit itu? Jangan-jangan nanti buat ini dan itu. Orang yang hidup di dalam daging akan senantiasa berpikir tentang daging. Tetapi orang yang hidup secara roh dan lahir baru, kalau bisa ditambahin, buat apa? Menjangkau jiwa-jiwa. Kita kerja nih dengan gigi, dengan giat, duduk di dalam jajaran yang punya otoritas keuangan. Taruh uangmu di dalam bait Allah. Untuk apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ngobrol sama hamba-hamba Tuhan. Tante, Om, yuk kita bikin acara ini, yuk kita bikin ini, yuk kita ke panti asuhan, yuk kita jalan ke sini, yuk bikin ini dan itu. Karena apa? Pemikirannya berpikir secara roh. Tapi kalau orang-orang yang hidup secara daging, oleh duit akeh, aku mau ke Jakarta, aku mau jalan-jalan, izin ya minggu gak ada. Aku mau jalan-jalan ke Thailand, aku mau ada di Singapura, aku nanti mau mati karena ning Howard Bridge. Matinya doang. Hidupnya di mana? Di sana, di situ, di sana dan segala macam. Karena apa? Kehidupannya adalah daging. Orang yang hidup secara daging akan menuai kebinasaan. Untuk menerima pekerjaan Tuhan gak nyambung. Gak akan nyambung. Buat apa perpuluhan gereja tuh ngumpulin perpuluhan? Enak bener kan? Firman itu diprotes semua. Tetapi orang yang hidup secara roh dan lahir baru dan mulai berpikir secara roh sejalan dengan Kristus, dia akan berpikir tentang kerajaan surga, menyelamatkan banyak jiwa. Kita nggak mungkin menyelamatkan jiwa kalau kita sendiri belum selamat. Kita nggak akan mungkin menyelamatkan jiwa kalau kita sendiri nggak selamat. Orang yang hidup di dalam daging nggak akan mengerti ujung hidupnya adalah kebinasaan. Tetapi orang yang hidup di dalam roh akan mengerti bahwa orang-orang yang hidup di dalam daging ujungnya adalah kebinasaan. Makanya kita akan menggapai orang-orang lain untuk mendapatkan keselamatan dan hidup.
Next 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ulat di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kita maju lagi ya. Mazmur 92 ayat 13. Ayat 12 deh. Yuk sadar yuk. Orang yang sadar hari ini seperti tanaman yang ditanam di bait Tuhan, di rumah Tuhan. Orang yang sadar hari ini tentang lahir baru, dia seakan-akan ingin mewarisi kekekalan. Tapi kalau nggak sadar dan nggak wisma, tinggal baik dalam kebinasaan dunia. Dunia ini akan digulung dan selesai. Tapi orang-orang yang mau hidup dalam kemuliaan, dalam kekekalan, dikatakan apa? Orang benar akan berguna seperti apa? Hello. Akan berguna seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Berproses sama Tuhan. Mulai memilih waktu. Enak gereja apa enak main ya? Mazmur Daud bilang apa? Lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari ketemu orang yang benar daripada beribu-ribu kali ketemu dengan orang yang gak beres. Berproses 1 hari, 2 hari sama Tuhan, kita lahir seperti bayi dan akan menjadi besar. Samuel tinggal di bait Tuhan seumur hidupnya. Dia ditaruh dari bayi dan dia tidak terpengaruh dengan lingkungannya, karena makanannya adalah firman Tuhan. Hello. Ayat 13. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Siapa yang mau ditanam? Ayo, tanam dirimu, bukan saya yang tanam. Kesadaran lahir baru, memilih lebih baik di mana, ada di mana. Dan orang yang memilih untuk ada di bait Allah itu bukan hanya sembarang lihat waktu ibadah, pergi, aku mau ibadah tanpa persiapan. Iblis lebih pintar dari kita. Ada sih ibadah, ada di rumah Tuhan, tapi tanpa persiapan. Benih-benih firman itu akan diambil, dipunguti. Mana surgawi yang jatuh itu akan diambil dari hati dan pikiran kita. Tahu-tahu sudah berpuluh-puluh tahun kuntet dan bonsai. Boro-boro kayak pohon kurma yang ditanam di tanah dan ditimbun dengan batu besar sampai dia bisa keluar dari masalah, mendorong batu besar itu dan menggeser batu besar itu dan berdiri tegak dan berbuah. Atau seperti aras di Lebanon, di atas gunung besar yang tinggi menjulang. Anak-anak Tuhan hanya jadi orang-orang kuntet kerdil yang cuma rajin gereja doang. Ditiup angin roboh jebret, roboh lagi. Karena apa? Gak punya persiapan diri. Orang mau perang persiapan diri gak? Persiapan. Orang-orang seperti apa yang siap melewati ujian? Orang-orang yang mempersiapkan diri dan perbekalan dari apa yang akan dihadapi. Tapi kalau orang-orang yang berjalan seadanya, ya sepriwe inilah, sepraknya baik,
Ya udah, nggak dapat apa-apa, nggak jadi apa-apa. Jangan nangis, jangan nangis. Untuk menjadi ahli ini menjadi penelitian secara psikologi ya. Untuk menjadi ahli di dalam satu nada, satu musik, menjadi ahli itu butuh 1000 kali pengulangan. 1000 kali pengulangan. Kalau mau ahli piano 1000 kali pengulangan. Bayangkan waktu yang dibutuhkan untuk main bass, untuk main gitar, butuh hati, butuh feeling, butuh soulnya ada di situ, butuh persiapan. Tapi kalau nggak pernah persiapan, lihat penyanyi, diulang-ulang apa aja dinyanyiin, apa aja bunyi, lama-lama bisa sampai masuk dalam kategori ahli. Dikatakan apa? Pada masa tua pun mereka akan apa? Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemoy. Si gemoy menangi. Menjadi gemuk dan siregar. Itu siregar itu. Oh, segar salah ya kalau baca. Menjadi gemuk dan segar. Ini karena apa? Persiapan dari hari-hari jauh hari sebelumnya. Kalau kita menjadi orang-orang yang gak mempersiapkan diri, kita gak dapat apa-apa, bro. Kita gak dapat apa-apa, sis. Kita menjadi orang yang seadanya. Gak enak jadi orang-orang seadanya itu. Cuma segelindingannya aja, ya gimana prakteknya. Boro-boro dapat pujian. Mau mempersiapkan segala sesuatu atau masih senang ditimbulin sama iblis? Yudas 1 ayatnya yang ke-20. Banyak bekal hari ini. Yudas 1 ayat 20. Yang pemenang hari ini dia akan menjadi bangunan-bangunan yang kokoh. Siapa yang megang firman hari ini, dia akan menjadi pohon yang berdiri tegak, yang menang seperti pohon aras di Libanon, seperti pohon kurma. Yuk baca sama-sama, yuk 1, 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Siapa yang bangun diri? Pendeta. Bangunin pendeta, bangunin jemaatmu. Kagak, bangun diri sendiri. Karena kami juga harus membangun diri sendiri. Siapa yang tertinggal, tinggalkan. Urus diri sendiri. Kita ini bukan lagi bayi-bayi rohani yang harus dikasih susu. Kita dikasih hikmat pemikiran dan kesadaran yang sadar untuk membangun dan mempersiapkan waktu sendiri. Yuk baca lagi, baca berulang-ulang. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Di atas dasar imanmu yang paling suci. Di kata paling suci ada pilihan. Kalau mau biasa-biasa aja dia dapat
biasa-biasa saja. Tapi kalau kita memiliki satu komitmen, aku mau paling hebat Tuhan, aku mau paling sempurna Tuhan, aku mau nilai 9 Tuhan, aku mau nilai 8 Tuhan. Oke Tuhan, hari ini aku dapat 5, tapi besok harus 7 Tuhan. Tuhan, oke 7 Tuhan, besok harus 8 atau 9 Tuhan. Ada pilihan. Ada pilihan. Kalau kita nggak bisa memilih dan berkomunikasi, gereja ini akan terus berjalan dan berjalan dan berjalan dan berjalan dan berjalan, tapi nggak berbuah. Tapi orang-orang yang berjalan dengan komitmen dengan Tuhan, dirinya akan berjalan terus dan membawa buah-buahnya. Mau berbuah enggak? Mau berbuah? Mau dipersiapkan? Mau dipersiapkan? Kita punya waktu 24 jam. Udah diprogram loh. Udah diprogram loh. Saya program. Saya kerja. Tapi saya nggak mau kehilangan waktu dengan firman dan mengisi dengan firman. Saya nggak bisa berkata-kata hari ini kalau saya nggak belajar hari demi hari, setiap hari dalam 1 minggu. Mau dibawakan firman apa? Saya sudah siap. Saya ada. Dan bekalnya banyak. Karena apa? Tujuannya saya sudah tahu kemana. Dan saya harus mengirim banyak orang kepada kebenaran. Atau kalaupun harus saya marah, apa yang harus dimarahin? Kenapa dia salah? Itu sudah ada pandangannya. Kenapa? Belajar dan memanage waktu 1 kali 24 jam dengan sempurna, dengan baik. Karena apa? Di dalam setiap hari ada pilihan. Ketika ada kesempatan, ambil pilihan yang paling bagus. Kalau kita nggak siap, kesempatan akan hilang. Mau kehilangan kesempatan? Kasihan. Siapkan dirimu, nantikan hari-hari Tuhan. Tanam dirimu di bait Tuhan. Amin. Tanam dirimu di bait Tuhan. Cari Tuhan. Dengan mencari Tuhan, kita bisa memilih pakaian. Dengan dekat dengan Tuhan, dengan punya Kristus, dekat dan menjadi sahabat dengan Tuhan, kita punya pakaian. Pakaian yang dipakaikan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Di sekolah, Pak. Di tempat kita bermain, Pak. Kalau kita dekat dengan Yesus, kalau kita bersahabat dengan Tuhan Yesus, mengenal dan komunikasi dengan Tuhan Yesus, kemana engkau berjalan, engkau membawa terang dan aromamu wangi, perbuatanmu baik. Berapa hari Tuhan Yesus disapa? Ayo. Atau diabaikan? Berapa hari Tuhan Yesus disapa? Tanya diri sendiri. Sebab dikatakan apa? Bangunlah dirimu sendiri, jangan andalkan orang tua, jangan andalkan orang-orang rohani. Jangan bangun dirimu sendiri, komitmen hari ini. Saya tadi mulai dari jam 6 ya, saya punya waktu sebesar. Ayo, jangan andalkan mama papa bangunin saya ya. Tidak. Orang yang lahir baru membangun kesadaran sendiri. Aku mau dekat dengan Tuhan. Aku mau bergaul karib dengan Tuhan. Yesus saja cukup bagiku. Yesus saja cukup bagiku. Nanti kita dapat firman apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang engkau perlukan, yang engkau butuhkan akan datang dengan sendirinya. Sebab Yesus yang adalah sahabat kita tahu apa yang engkau perlukan. Sampai ketika mulut belum meminta,
Tuhan ada. Amin. Mau komit sama Tuhan? Dia yang berjanji hari ini bukan Tuhan yang sembarang, tetapi Dia yang dahulu dari zaman Adam dan Hawa digenapi di dalam Yesus, tetapi akan digenapi sampai kepada Wahyu. Dunia ini ditutup. Dia yang berjanji ya dan amin. Janji sama manusia bodoh, tapi dia janji sama Tuhan Yesus, wow, berbuah lebat. Demikian firman Tuhan. Mari pemain musik, ambil hari, ambil waktu, serahkan dirimu, lahir di dalam roh, abaikan kedaginganmu, abaikan keakuanmu, abaikan apa yang terlihat, abaikan fakta. Faktanya adalah saya harus berbuah di dalam Kristus. Apa yang kau lepaskan di dalam dunia akan kau dapatkan dari tangan Kristus. Apa yang kau ikat di dalam dunia akan terikat di dalam kekekalan. Semua yang hari ini kau lepaskan, mulai berserah sama Tuhan, berdamai diri. Iya Tuhan, saya memang lahir di keluarga yang miskin Tuhan, tapi saya mau berdamai dengan diri saya. Saya mau memiliki Tuhan aja. Punya Tuhan itu kaya, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu segalanya, Tuhan itu sukacita, Tuhan itu penghiburan. Layani Tuhan. Besok-besok waktu yang ada tanya Tuhan, mau apa Tuhan? Perkataan yang ada cuma kata-kata Tuhan, mau apa Tuhan? Tuhan, hari ini Tuhan mau apa Tuhan? Tuhan, aku mau melihat Tuhan. Tuhan, hari ini aku lihat Tuhan dalam diri saya. Tuhan, aku lihat tanganmu tadi tolong saya. Tuhan, hari ini aku lihat tanganmu menyodorkan. Ada uang di mana saya ketika nggak ada uang. Tuhan, kok janji-janji Tuhan itu satu persatu diberikan ya Tuhan? Kok semua terjawab akhirnya ya Tuhan? Tuhan, kok baik ya Tuhan? Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai akhirnya mulutnya cuma bisa ngomong, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ternyata apa yang saya lepaskan, saya dapat sekarang Tuhan. Tuhan yang selama ini saya cari dan gak dapat, ketika saya dekat Tuhan, semua ada ya Tuhan. Ada semua. Karena Dia yang mengadakan, Dia yang punya dunia ini. Mari hidup dekat dengan Tuhan.
Apakah hari ini waktunya engkau lahir baru? Dikatakan persiapkanlah dirimu sendiri, jangan andalkan orang lain. Hari ini Tuhan Yesus menyapamu dan menyodorkan tangan atas dirimu. Persiapkan dirimu bahwa janji hari ini bukan janji sia-sia, tetapi janji kekekalan. Semakin awal engkau mempersiapkan hidupmu, semakin cepat engkau mendapat mahkota. Semakin sempurna persiapan hidupmu, semakin cepat engkau mengenal Yesus, memfaktakan Kristus, memfaktakan yang tidak terlihat, sampai engkau dapat berbicara, ya Yesus, ya Tuhan, ya sahabatku, ya temanku. Mari hari ini menjadi momen bagi kita berkomitmen tinggalkan cara hidup lama, mulai menata hidup, ambil buah-buah roh, abaikan sakit hati, abaikan apa yang tidak enak di hadapan mata. Tapi akui bahwa Tuhan semuanya akan baik. Tuhan menciptakan dunia ini baik dan sempurna, dan tidak ada yang buruk. Akui dalam hatimu, aku dapat yang baik, aku dapat yang baik, aku dapat yang sempurna. Kalau ada yang tidak baik, abaikan. Akuilah semua baik. Semua akan berjalan dengan baik, semua akan berjalan dengan baik. Hari ini menjadi kehidupan bagi kita, momen bagi kita lahir di dalam Kristus. Glory Tuhan, glory. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini letakkan pada Kristamu, pada firman-Mu ya Tuhan. Jadilah pada dari Tuhan yang kami. Ketika menceritakan dunia ini, semua dalam keadaan baik, semua keadaan baik dan baik adanya.
Demikian hidupku akan memperoleh segala yang baik dari dunia ini, seperti apa yang difirmankan Tuhan. Ketika kami gagal, kami akan terus berjalan sampai kami mendapatkan yang baik. Tuhan katakan sempurna, semua jadikan sempurna. Ketika kami terjatuh, kami akan bangun dan menggapai kesempurnaan yang daripada Yesus itu. Sebab janji daripada firman Yesus Kristus semua sempurna. Kami akan mengiyakan apa yang baik dan apa yang sempurna memberkati kami. Kami terima firman-Mu, kami meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang